Why are you so afraid? Film pun dimulai, yang mengisahkan tentang seorang pria bernama Ishak, yang dirinya bekerja sebagai pengurus jasad, yang tempat itu usaha dari warisan ayahnya. Diketahui, Ishak sendiri memiliki penyakit cerebral palsy, yakni semacam penyakit yang membuat dirinya kesulitan menggerakkan ototnya, sehingga membuatnya menjadi pria penyendiri dan pemalu, dan ketika dirinya tak bekerja, kesehariannya ia habiskan dengan aktivitasnya seperti yang kita lakukan seperti pada umumnya, tanpa ada satupun yang menemaninya. Tetapi hidup Ishak tak selamanya sendiri terus, karena pada suatu ketika, di saat dirinya mampir ke sebuah restoran, matanya itu pun tertuju pada seorang pelayan cantik bernama Casey, datang menghampirinya dengan tebar pesona, yang membuat rasa malu-malu kucingnya dari Ishak pun mulai muncul. I have a Wildly lucky guess. Might I suggest? that'd be Perfect. Okay. Dan saking mempesonanya penampilan Casey, membuat Ishak pun melakukan senam 5 jari di saat itu juga. 2 ice cubes. And can I have them done? Namun Ishak sadar diri dengan keadaannya, bahwa dirinya tak pantas untuk mendapatkan hati dari wanita seperti Casey. Lalu pada saat perjalanan pulangnya, ia tak sengaja melihat seorang wanita yang sedang bertengkar hebat dengan ayahnya, gara-gara dirinya ketahuan bunting. Get back here now! Pria itu bernama Greg, dan ketika Ishak membeli jajan di toko itu, Greg pun menjelaskan tentang bagaimana menyedihkannya memiliki istri yang suka jual diri, yang setiap harinya berbagai pria selalu merasakan serabi lempit istrinya itu, yang akhirnya kelakuannya itu pun menurun pada putrinya itu, hingga menjadi bunting di luar pernikahan. For $20, I'll get really good. Ishak sendiri memang selama ini tak pernah merasakan hubungannya dengan seorang wanita satupun, yang tetap setiap menghabiskan waktunya itu dengan aktivitasnya sendirian, dan hanya ditemani oleh jasad berbagai wanita yang terus berdatangan di tempat kerjanya, yang memang hal itu bukan bagian dari kenikmatannya, meskipun jasad mereka cantik-cantik, namun sudah tak punya nyawa. Di saat Ishak pulang naik bis, dirinya kembali melihat wanita yang bertengkar dengan ayahnya lagi di sini. Namun jika diperhatikan lebih dekat, terdapat sesosok pria aneh duduk di seberangnya yang sedang memperhatikan wanita itu, dan karena wanita ini tak nyaman, dia pun langsung turun dari bisnya, dan pria misterius itu pun langsung mengikutinya. Merasa wanita itu dalam bahaya, Ishak pun segera menyusulnya. Lagi-lagi Ishak harus mengalami kesialan pada dirinya, yang dimana dirinya berharap bisa menjadi pahlawan bagi wanita itu, justru dirinya dianggap sebagai pelakunya, sehingga saat ini ia harus merasakan perih di matanya akibat semprotan bawang dari wanita itu. Ishak pun melanjutkan pekerjaannya ngurus jasad wanita seperti biasanya, yang dirinya lakukan dengan galau karena kesendiriannya ini. Karena mungkin hidupnya memang sial, terkadang dirinya juga bertemu dengan orang-orang aneh di sekitarnya, salah satunya bertemu dengan Ras dari Lucinta Luna, yang menawari bermain bersamanya seharga 20.000 sejam. 20, baby. Weirdo. Ishak sendiri kesehariannya memang gemar nonton film jadul, salah satunya tentang belajar berkembang biak, yang menjadi salah satu keinginannya selama ini pada wanita yang tak pernah tercapai. Untuk itu, Ishak kembali mengunjungi resto itu lagi, hanya sekedar untuk mencuci matanya saja melihat kecantikan Casey, dan Casey tentu menyambutnya dengan ramah. Bahkan dirinya sendiri masih ingat apa yang dipesankan oleh Ishak sebelumnya. Here you go. I'm so sorry. No, it's okay. Right, here you go. Karena kebetulan resto ini sedang sepi, Casey pun langsung duduk di meja Ishak, dan mencoba mengajaknya untuk mengobrol bersamanya. I'm from here. Oh, okay. All I know. That's okay. Ishak pun menanggapi obrolannya dengan gugup, dan Casey pun langsung menebak bahwa Ishak saat ini mengalami penyakit cerebral palsy, karena Casey sendiri mengaku sebagai mahasiswa psikologi yang sedang ambil paruh waktu bekerja di sini.
Ishak pun justru makin malu dengan kondisinya sekarang yang sangat memalukan di mata wanita, sehingga ia pun bermaksud untuk membayar minumannya itu, dan pergi dari sini. Seolah-olah Casey tertarik dengan keunikan Ishak, maka ia pun langsung menuliskan nomor teleponnya di kertas nota pembayarannya, dan mempersilahkan Ishak untuk datang menemuinya kapanpun ia mau. Namun hal itu justru membuat dirinya merasa dipermainkan olehnya, dan langsung meninggalkan kertasnya begitu saja. Hey, wait. What? Wait! Stop! Casey justru tak membiarkan Ishak pergi begitu saja, karena dirinya hanya tulus ingin mengenalnya saja, sehingga ia sekali lagi mempersilahkan Ishak untuk bertemu dengannya di luar jam kerja, jika Ishak sendiri masih ingin mengenal dirinya. Tentu hal itu menjadi pertama kali bagi dirinya didekati langsung oleh seorang wanita, apalagi wanita yang mendekati dirinya juga wanita yang sangat ia kagumi, sehingga banyak pikiran positif dan negatif yang terlintas di otaknya. Apakah Casey memang benar-benar tulus menyukai dirinya, atau memang ada maksud lain yang Casey sembunyikan dari dirinya? Bagaimanapun juga, Ishak tak bisa melepaskan kesempatan emas ini, sehingga dirinya akhirnya pun memutuskan untuk kembali bertemu dengan Casey di restonya. Yang tepat hal itu, Casey juga kebetulan telah selesai dengan shiftnya, dan bermaksud untuk mengunjungi tempat kerja Ishak, karena dirinya sangat penasaran dengan kondisi yang ada di sana. No, come on. You do? Oh, yeah. Dengan santai, Ishak pun langsung mengajaknya ke gedung kerjanya itu yang sangat besar, sekaligus menjelaskan beberapa ruangan yang ada di sana, kecuali satu ruangan yang tak ada siapapun boleh masuk, karena sangat privasi. I'm Sorry. Kemudian Ishak pun mengajaknya ke ruangan utama tempat dirinya bekerja mengotopsi berbagai jasad yang berdatangan. Oh my god. Tales of the Dead? Casey sendiri sangat terpukau dengan yang ada di ruangan ini, yang ini menjadi pengalaman pertama baginya mengunjungi tempat seperti ini. actually, not touch that. Sorry. Di sini Casey juga menyatakan tentang kebaikan Ishak yang memperbolehkannya datang kemari, sehingga tanpa basa-basi, Casey pun langsung menyosor Ishak dengan nikmat. Tetapi Ishak sendiri justru sedikit terganggu dengan kelancangan Casey padanya, namun Casey tetap menggodanya, dengan menunjukkan gunungnya yang sangat indah, yang dari balik sela pintunya, terdapat seorang wanita misterius yang sedang menguntitnya. Namun karena efek penyakitnya itu, Ishak sendiri terkadang sering mengalami kejadian aneh pada dirinya. Di sini Ishak pun sungguh dibuat cukup terkejut, ketika dirinya mendapatkan kiriman jasad wanita di ruangannya, dan ketika diperiksa, jasad itu tak lain wanita yang sempat bertengkar dengan Greg sebelumnya. Dari bekas-bekas luka yang ada di tangannya, Ishak pun seketika itu mendapatkan ingatan langsung dari penyebab matoinya wanita itu, yang ternyata Greg sendirilah yang menghamilinya. Karena kehamilannya itulah, membuat wanita itu pun memilih untuk bundir. Ishak yang penasaran dengan kehamilannya itu, ia pun langsung membedahnya, kemudian mengambil janinnya. Ishak pun sungguh menyayangkan perbuatan dari Greg, yang sangat tega menodai anaknya sendiri hingga harus matoi bersama janinnya karena tekanan mentalnya itu. Lalu dirinya pun dibayang-bayangi oleh Greg yang mengatakan, bahwa dirinya tak tahan dengan kecantikan dari putrinya, sehingga dirinya kini sangat puas bisa mencicipi serabi lempit milik putrinya itu. Was like every other girl. All they want. Kemudian Ishak kembali mengunjungi Casey di restonya, yang Casey pun melihat Ishak yang sedang cemas. Ishak pun menceritakan apa yang telah dirinya lihat sebelumnya tentang nasib dari wanita itu, yang membuat dirinya pun sangat mengecam perbuatannya. My own eyes. Could you have... Wait, that's not the point. Yeah. You never. Dari situ, Casey pun memiliki rencananya yang cukup psikopat, untuk membius Greg, lalu langsung menghabisinya, kemudian mengkremasi tubuhnya di tempat kerja Ishak. Namun Ishak justru menolaknya karena ia bukan pembunuh, apalagi ia tak memiliki cukup mental untuk melakukannya. We can do it. No, I can't. Okay? Fine. Lalu dari batinnya, ia mendapatkan hasutan dari bayang-bayang orang di sekitarnya, untuk segera membunuh pria itu. It's
let her go, Isaac? What I say? No, you. Langsung saja mereka berdua pun menyiapkan biusnya, lalu mulai melakukan aksinya dengan menaiki mobil milik ayah Ishak untuk menuju ke toko milik Greg. Di sana Greg tampaknya sedang teler atas kematian dari putrinya. Kemudian mobil mereka berdua pun tiba, dan Greg pun langsung menyambut kedatangannya, sembari dirinya merindukan goyangan dari istri dan putrinya yang telah matoy, karena belum puas menikmati serabi lempit milik mereka. Reaching to the heavens. Hey, you sucking cock up there? Langsung saja, Ishak dan Cassie pun mulai melakukan aksinya. Kemudian Ishak membawa Greg ke dalam mobilnya, untuk dibawa ke ruangan ke kantornya. Di sini mereka bermaksud akan memberikan rasa sakit pada Greg atas semua perbuatannya itu, dan ketika Greg mulai tersadar, dirinya justru menantangnya, bahkan menghina habis-habisan mereka berdua yang ikut campur dengan urusannya. Fuck! Inilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Ishak, yang dirinya lakukan karena dorongan batin dan Cassie, untuk melawan siapapun yang berani berbuat kejahatan. Sesuai dengan rencana Cassie, mereka akan membakar jasad Greg di mesin kremasi, untuk menghilangkan jejak dari kelakuan mereka. Namun bukan berarti Ishak bisa bebas begitu saja, karena dirinya seketika itu di kantornya mendapatkan telepon dari kepolisian, yang berencana akan datang ke kantornya pada lusa nanti, untuk meminta keterangan tentang Greg yang menghilang. Tentu hal itu membuatnya cemas, dan ia pun kembali ke resto untuk menginformasikannya itu pada Cassie, namun ia justru tak melihat Cassie di sana, dan meja tempat dirinya biasanya justru ditempati oleh pasangan tua. Lalu pelayan lainnya pun memergokinya, dan menyuruhnya untuk segera duduk. Have they been there? Take a seat over there. Tetapi anehnya, pelayan itu mengetahui apa yang Ishak pesan biasanya, dan penyakit yang dideritanya itu. Karena meja itu tempat keberuntungannya bertemu dengan Cassie, maka Ishak memaksa pasangan tua itu untuk pindah ke meja lainnya, yang justru hal itu menimbulkan keributan. Step off! Don't hit him. Hey, break it up! Break it up! Out of here. Hey, I'm sorry, Bo. Come on, get out of here. Let's... Pelayan itu tentu mengusir Ishak jauh-jauh dari restorannya, atau dirinya akan melaporkannya pada polisi jika masih saja membandel. Hal itu tentu membuat Ishak pun kecewa, karena ia gagal bertemu kembali dengan Cassie. Di perjalanan pulangnya, seorang wanita pun memergokinya, yang itu tak lain wanita yang melihat Ishak dan Cassie bermesraan di ruangannya sebelumnya. Wanita itu bernama Angela, namun tampaknya ia tak menyukai Ishak yang kini hanya terus mempedulikan Cassie dibandingkan dirinya, sehingga ia meminta Ishak untuk tak melupakan keberadaan Cassie. Tetapi Ishak menolaknya, dan meminta Angela untuk tak ikut campur dengan urusannya, bahkan jika Cassie benar-benar pergi darinya. Tentu dirinya pun hampa, dengan dirinya yang seharian tak bertemu dengan Cassie. Tetapi di saat ia keluar dari rumahnya, di sana terdapat Cassie yang duduk termenung, yang dirinya juga memikirkan nasibnya tentang apa yang mereka perbuat sebelumnya pada Greg. Namun ia justru merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan, karena setidaknya dirinya bisa melakukan ini bersama Ishak, bahkan mungkin mereka ada kecocokan tentang hubungan ini, yang dirinya pun mulai makin mencintai Ishak. I'm so in love with you. Namun pernyataan rasa cintanya dari Cassie tak membuatnya bahagia, karena kita akan ditunjukkan plot twist terbesar dari apa yang terjadi sebenarnya dari hubungannya ini yang dimana, ternyata Cassie hanyalah wanita khayalan yang dibuat dari pikiran Ishak itu sendiri selama ini, karena Cassie sebenarnya itu telah matoy. Penyebab Cassie sendiri matoy, karena memang sebenarnya Cassie di saat hidup menolak cinta dari Ishak, sehingga rasa sakit hatinya itu pun membuat Ishak terpaksa harus membunuhnya. Dan hal itu tak hanya Cassie yang menjadi korbannya, karena semua jasad yang diterima Ishak sebenarnya itu adalah korbannya, dan penolakan cinta dari mereka semualah juga penyebab mengapa Ishak harus membunuhnya. Jadi momen apa yang kita lihat dari tadi itu memang hanyalah sebuah imajinasi dari Ishak itu sendiri, yang di dalam dunia itu, seolah-olah dirinya pria yang paling dicintai, dan bukanlah pria yang jahat. Alasan yang membuat Ishak berubah menjadi psikopat yang mengerikan,
berawal dari Greg yang ternyata itu kawannya, memperkaos Angela yang merupakan pacar pertamanya hingga hamil, yang akhirnya matoy karena bundir, yang itu digambarkan dari wanita tadi. Isaac memang tak langsung memergokinya, tetapi ia pun mulai menyusun rencana untuk melakukan pembunuhannya itu pada Greg, dengan memperlakukannya dengan baik, seolah-olah tak terjadi apapun. Perspective and Isaac. why, yes, it is. Karena akibat kehilangan Angela, membuat dirinya pun mulai depresi, seolah-olah ia kehilangan cinta sejatinya, sehingga ketika ia mencoba mencari wanita yang baru, tak ada satupun wanita yang mau dengannya, yang membuat dirinya pun makin lama timbullah penyakit cerebral palsy. Bagaimanapun juga, Isaac tak bisa melupakan Angela sebagai satu-satunya wanita yang mencintainya, sehingga dalam bayangannya, Angela tetap selalu berada di sisinya. Jadi kesimpulannya, pengkhianatan dari Greg yang menghamili Angela hingga matoy, membuat Isaac pun balas dendam padanya, dan ia mencoba mencari pacar baru tetapi terus ditolak, sehingga rasa depresinya itu membuat Isaac harus membunuhinya, dan menjadikan mereka semua sebagai pacar imajinasinya selama hidupnya, yang membuat timbullah penyakit cerebral palsy pada dirinya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Love Me Dead. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.